Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal benar-benar menyelami berbagai penemuan arkeologi super epic yang muncul antara tahun 2024 sampai 2026 kemarin. Dan asal tahu aja ya, penemuan-penemuan ini tuh bukan sekedar catatan kaki tambahan. Enggak, ini benar-benar merobek dan menghancurkan buku-buku sejarah resmi yang selama ini kita percaya. Jadi siap-siap aja, karena apa yang bakal kita obrolin hari ini akan ngubah total cara kalian melihat masa lalu kita. Coba deh bayangin sebentar. Gimana kalau ternyata semua yang pernah kalian pelajari di kelas sejarah dulu itu belum lengkap? Kita kan sering banget ya terbuai sama pemikiran kalau sejarah itu udah tamat. Kayak ada paragraf, ada tanggal kejadiannya, terus titik, selesai. Padahal temuan-temuan terbaru dari penggalian di seluruh penjuru dunia dengan tegas membuktikan kalau kita ini sebenarnya baru aja mulai ngupas kulit luarnya doang. Dari dulu, kita selalu disuguhi versi sejarah yang rapi, tertata, dan simpel banget di buku sekolah. Tapi, realitas di lapangan yang baru aja diungkap dari penggalian terbaru ini, wah, ternyata jauh lebih kompleks dan benar-benar menakjubkan. Kalau kalian baca jurnal-jurnal ilmiah sekarang, itu isinya penuh dengan kalimat kayak butuh revisi atau mempertanyakan model sebelumnya. Kenyataannya, sejarah itu jauh lebih berantakan, dan pastinya jauh lebih keren dari yang pernah kita bayangin. Nah, mari kita mulai dengan mikirin ulang soal ilusi sejarah yang katanya linear ini. Gimana sih sebenarnya garis waktu sejarah yang standar itu ngebangun argumennya selama berabad-abad? Poin paling krusial di sini adalah kita tuh selalu diajarin kalau peradaban berkembang kayak naik anak tangga yang rapi. Semuanya berurutan, dari mulai kita nemuin api, terus kita mulai bertani, abis itu ngebangun kota, sampai akhirnya muncul deh sains dan penemuan ilmiah. Model kayak gini udah ditanamkan di kepala kita dari SD kan? Tapi tunggu dulu, kita bakal membongkar model yang katanya linear ini selangkah demi selangkah murni pakai bukti fisik terbaru. Oke, langsung aja kita jalan-jalan ke lokasi pertama kita, Nekropolis Saqqara di Mesir. Ini adalah kuburan kuno seluas 7 kali 5 kilometer. Disinilah, tepatnya pada bulan April 2025 kemarin, tim pimpinan Zahi Hawass nemuin sesuatu yang benar-benar ngerubah semua pemahaman kita soal sejarah kedokteran. Jadi ceritanya, tim mereka nemuin sebuah poros batu kapur yang arahnya lurus ke bawah menuju ke sebuah makam yang masih tersegel rapat dari dinasti kelima. Di dalamnya ada sarkofagus pameran Wose Ribre dengan warna relief dinding yang masih nyala banget, tapi yang bikin merinding itu muminya. Pas mumi yang super awet ini di ronsen, para ilmuwan ngelihat jejak intervensi bedah di tengkoraknya. Ya kalian nggak salah dengar, ini bukti nyata operasi otak pada manusia yang hidup 4.500 tahun yang lalu. Bayangin, prosedur medis sekompleks ini udah dilakuin 2.000 tahun lebih sebelum Hippocrates yang kita kenal sebagai bapak kedokteran Yunani itu lahir. Gila kan? Terus coba perhatiin angka 4.100 ini. Ini adalah usia dari sebuah makam dokter yang ditemuin gak jauh dari situs tadi. Makam ini masih dihiasi relief mewah yang kualitasnya sekelas pameran museum terbaik. Digabungin sama temuan misi gabungan Jepang-Mesir yang nemuin banyak banget makam dinasti lain di area yang sama, kita jadi sadar satu hal. Saqqara ini bukan cuma tempat nyimpen jutaan mumi hewan, tapi ukurannya jauh lebih masif dan teknologinya benar-benar jauh lebih maju dari yang tertulis di buku sejarah. Setiap mereka ngayunin skop di sana, sejarah benar-benar lagi ditulis ulang. Nah, temuan berikutnya ini bakal makin ngejungkir balikin asumsi kita soal zaman batu. Kita bakal terbang ke Asia Tenggara dan Turki, di mana kelompok pemburu pengumpul, yang notabene belum kenal logam, ternyata udah ngelakuin rekayasa teknik dan pengawetan yang super rumit. Ada riset dari September 2025 yang masuk di jurnal bergengsi PNS yang dipimpin Dr. Xiao Chunming dan Prof. Matsumura. Mereka ngungkapin hal yang luar biasa. Coba deh bayangin hidup di hutan tropis Vietnam 14.000 tahun lalu. Suhunya hampir 40 derajat Celcius. Mayat pasti membusuk cuma dalam hitungan jam kan? Nah, untuk mengawetkannya, orang-orang zaman batu ini langsung ngikat kerabat mereka yang meninggal dalam posisi janin, digantung di atas api kecil dan terus diasapin selama 90 hari non-stop. Ini mumifikasi yang disengaja loh, dan terjadi 10.000 tahun sebelum Firaun di Mesir ngelakuin hal serupa. Dan hebatnya lagi, tradisi mumi asap ini jadi kesinambungan ritual paling panjang di sejarah manusia. Suku Dani dan Anga bahkan masih ngelakuin ini sampai sekarang. Lanjut, mari kita lihat angka yang bikin geleng-geleng kepala ini, 12.000. Ini bukan sekedar tebak-tebakan angka ya, ini melambangkan usia dari situs Boncuklu Tarla atau ladang manik-manik di Turki. Ditemuin tahun 2008 dan digali intensif sejak 2012, anomali arkeologi ini berasal dari akhir periode Younger Dryas sekitar 11.000 sebelum Masehi. Di Boncuklu Tarla ini, dari 6 lapisan budaya yang saling bertumpuk, para arkeolog menemukan sesuatu yang seharusnya mustahil.
Mereka menemuin bukti selokan pembuangan air dan bangunan-bangunan yang tingginya mencapai 7 meter. 7 meter tuh setara sama bangunan beberapa lantai loh. Dan siapa yang membangun arsitektur gila ini? Analisis genetik ngebuktiin kalau mereka ini cuma campuran pemburu pengumpul dan migran yang bahkan belum bisa bikin tembikar. Mereka ngerancang drainase canggih dan gedung tinggi ini 6.000 tahun sebelum kota-kota yang katanya pertama di Sumeria muncul. Bener-bener mind-blowing. Oke, mari kita ganti suasana dan nyelam ke dasar Laut Egea untuk melihat misteri Pulau Antikythera. Kalian pasti tahu kan, disinilah mekanisme Antikythera, semacam komputer analog pertama di dunia yang bisa ngitung pergerakan tata surya ditemuin. Dan tahu nggak, dasar laut di situs ini ternyata masih terus ngasih kejutan. Dari proyek kembali ke Antikythera, fakta mencengangkan mulai terungkap. Tahun 2024 kemarin, mereka nemuin bangkai kapal kedua yang jaraknya cuma 200 meter dari kapal pertama. Ini ngasih petunjuk kuat kalau kapal-kapal ini tuh jalan barengan dalam satu konvoi. Terus di 2025, penyelam ngangkat macam-macam barang, mulai dari kaki patung marmer sampai lesung buat masak. Tapi, temuan yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah senjata angkatan laut dari timbal murni seberat 100 kg. Buat apa kapal dagang bawa bom pemusnah massal kuno kayak gini? Ini nandain banget kalau konvoi mereka dapat pengawalan militer super ketat. Kemungkinan besar mereka lagi ngangkut barang yang amat sangat berharga buat Jenderal Romawi, Sulla. Dan siap-siap terpukau sama detail yang satu ini. Para ahli sekarang baru ngeh kalau batu-batu raksasa yang dulu cuma disingkirin gitu aja sama pelaut Yunani di tahun 1901, kemungkinan besar itu bukan batu biasa. Sama persis kayak patung kolosal Hercules yang akhirnya berhasil diangkat, bongkahan-bongkahan tadi sangat diyakini adalah patung-patung marmer raksasa yang udah ketutup rapat sama sedimen laut. Bayangin, itu artinya ada satu galeri seni kuno utuh dan mungkin aja mesin komputer kedua yang masih diam-diam ngumpet nunggu ditemuin di dasar laut sana. Dari laut dalam, kita sekarang beralih ke sesuatu yang benar-benar murni kebetulan. Di bulan Maret 2026, penggalian parit biasa buat jalur pipa gas di Kaukasus Utara, tepatnya di Chechnya, secara nggak sengaja ngebuka tabir rahasia yang super masif. Angka 350 ini merangkum seberapa besarnya kejutan tersebut. Itu adalah luas dalam hitungan hektar dari kompleks Mayertub. Biar gampang ngebayanginnya, area ini gedenya setara sama 5.000 lapangan sepak bola. Ini resmi jadi pemukiman abad pertengahan terbesar yang pernah ditemuin di Kaukasus Utara. Lapisan budayanya tebal banget, dihuni dari zaman tembaga sampai akhir abad pertengahan, lengkap sama sistem benteng kokoh dan kuburan yang isinya penuh artefak mahal. Sampai-sampai ketua ekspedisinya, Vladimir Malashev, ngasih komentar yang puitis banget. Dia bilang penemuan ini tuh hampir merupakan pernyataan cinta untuk sebuah hipotesis. Dia ngomong gitu buat nanggepin teori arkeolog Azamat Ahmarov yang nebak kalau kompleks raksasa ini sebenarnya adalah Magas, ibu kota legendaris negara Alan yang udah lama hilang. Udah lebih dari seabad para sejarawan nyariin kota penting ini. Di catatan Arab kuno, kota ini disebut-sebut sebagai pusat negara dengan pasukan kavaleri berat yang gak terkalahkan yang nguasain rute perdagangan Eropa dan Asia. Dan ironisnya, kota yang dicari-cari sampai pusing 100 tahun lamanya ini malah gak sengaja ditemuin sama ekskavator proyek pipa gas. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua obrolan kita hari ini, pas kita nyatuin kepingan-kepingan puzzle yang tadinya kelihatan gak masuk akal ini, model sejarah linear yang rapi dan nyaman di buku pelajaran sekolah kita itu otomatis runtuh total. Coba kita ingat-ingat lagi buktinya. Para pemburu pengumpul udah jago mumifikasi belasan ribu tahun sebelum Firaun ada. Orang prasejarah udah bikin gedung berselokan 6 milenium sebelum peradaban Sumeria eksis. Dokter di Mesir udah ngebor tengkorak ribuan tahun sebelum Hippocrates lahir. Orang Yunani udah punya komputer mekanik, tapi teknologinya lenyap tanpa jejak selama 1000 tahun. Terus, sebuah ibu kota kekaisaran raksasa bisa aja tiba-tiba hilang ke telan bumi. Semua ini jadi bukti kuat kalau sejarah peradaban kita itu nggak bergerak mulus ke atas kayak tangga. Kemajuan itu ibarat kilatan cahaya yang tiba-tiba terang benderang, tapi sering banget juga jatuh balik ke masa kegelapan. Leluhur kita tuh terbukti jauh lebih kompleks dari apa yang selama ini berani kita bayangin. Dan akhirnya, ini bawa kita ke satu kebenaran yang cukup menantang pikiran. Kalau masyarakat zaman dulu bisa ngerakit komputer canggih, menguasai operasi otak, ngebangun kota yang menjulang, dan kemudian kehilangan semua pengetahuan itu berikut ibu kota raksasa mereka,
Bagian mana dari dunia kita saat ini yang kira-kira bakal terlupakan esok hari? Pengetahuan manusia nyatanya serapuh itu, teman-teman. Ini nyadarin kita kalau kita ini sebenarnya baru aja mulai menggali masa lalu kita yang sesungguhnya. Kira-kira kejutan apa lagi ya yang masih ngumpet di bawah tanah tempat kita berpijak sekarang? Sesuatu yang mungkin bakal ngebalikan dunia kita lagi suatu hari nanti. Teruslah penasaran, mari terus belajar bareng-bareng, dan terima kasih banyak udah ikutin ulasan kali ini. Sampai jumpa!